Salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, saya Prasetyawan, mahasiswa S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor registrasi 170562138. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Search Engine Optimization atau SEO, PT Marketing Agency Paling Sakti atau GetFound yang telah saya lakukan selama 3 bulan kebelakang. Pertama adalah latar belakang. Jadi, kegiatan praktik kerja lapangan ini diwajibkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bagi mahasiswanya, dengan dilatar belakangi oleh keadaan pasar ketenagakerjaan di Indonesia berupa banyaknya pengangguran khususnya di tingkat lulusan universitas. Hal ini dapat dilihat pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 bulan Februari lalu. Jumlah pengangguran pada pada tingkat universitas itu berjumlah kurang lebih 871.000 orang. Ini menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan lain. Lalu untuk menyikapi hal ini, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mewajibkan para mahasiswanya melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Dan tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan ini supaya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang sudah lulus nantinya dapat bersaing dengan tenaga kerja lain. Lalu untuk manfaat, manfaat dari praktik kerja lapangan ini dirasakan oleh tiga pihak, utamanya itu bagi praktikan. Di sini praktikan mendapatkan pengalaman bekerja dan ilmu yang lebih dalam mengenai pemasaran khususnya SEO dengan adanya praktik kerja lapangan ini. Berarti kan juga dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang sebelumnya sudah didapatkan di kelas selama perkuliahan. Lalu bagi perusahaan, perusahaan mendapat manfaat berupa pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan bagi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi, mendapatkan umpan balik yang bangun dari mahasiswanya yang melakukan praktik kerja lapangan bagi kurikulum kampus, serta menaikkan nama baik Universitas Negeri Jakarta dengan memberikan mahasiswa serta lulusan yang mampu bekerja dan bersaing. Lalu mengenai tempat pelaksanaan, di sini praktikan melaksanakan kerja lapangan di PT Marketing Agency Paling Sakti atau GetFound yang beralamat di Jalan Dr. Susilo Raya nomor 111, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Lalu selanjutnya ada proses kegiatan praktik kerja lapangan yang terbagi menjadi 3 tahap. Pertama ada tahap persiapan. Pada tahap ini, praktikan mencari informasi dan mendapatkan informasi perusahaan GetFound membuka lowongan pekerjaan atau lowongan magang dari laman greens.com pada tanggal 3 Mei. Setelah itu, praktikan mengirimkan surat lamaran dan dikirimkan umpan balik untuk mengikuti wawancara pada 5 Mei. Lalu setelahnya praktikan mendapatkan informasi bahwa dapat melaksanakan kerja lapangan yang esok harinya pada 6 Mei 2024. Selanjutnya mengenai tahap pelaksanaan, masa waktu praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh praktikan selama 3 bulan, dimulai dari 6 Mei 2024 sampai 6 Agustus 2024. Dengan waktu kerja itu Senin sampai Jumat, dan libur pada hari Sabtu Minggu serta hari libur nasional. Dan jam kerja pada pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore. Lalu tahap terakhir mengenai tahap penyusunan laporan. Jadi penyusunan laporan ini dimulai sejak tanggal 17 Juni 2024 dan selesai pada 19 Juli 2024. Laporan di lapangan ini disusun berdasarkan apa yang praktikan alami dan praktikan amati selama mengikuti kegiatan di lapangan di perusahaan tempat praktikan. Lalu mengenai profil perusahaan, jadi perusahaan tempat praktikan mengikuti praktik kerja lapangan adalah PT Marketing Agency Paling Sakti atau GetFound yang didirikan pada tanggal 26 Januari 2024 di Jakarta. GetFound didirikan oleh Kevin Chow yang merupakan seorang warga negara Hong Kong dan saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO di GetFound. Di sini Kevin Chow mendirikan perusahaan bersama Albert Wesley yang berposisi sebagai Chief Operational Officer atau COO, dan Sebastian Hubbard yang memiliki posisi Chief Sales Officer atau CSO. Dan karena pendirinya serta CEO-nya merupakan warga negara Hong Kong,
Evan juga memiliki kantor di Hong Kong. Lalu mengenai visi dari perusahaan, perusahaan ini ingin memanfaatkan teknologi yang terkini untuk menjadi penyedia layanan pemasaran digital bagi usaha kecil dan mikro. Eh, dari visi ini, perusahaan berkomitmen untuk menyukseskan pelanggan dalam pemasaran bisnis mereka dan memprioritaskan keunggulan operasional dari perusahaan. Lalu selanjutnya mengenai struktur dan bidang perusahaan untuk struktur. Jadi dari struktur ini, direktur atau CEO tadi membawahi langsung Chief eh, Operational Officer serta Chief Sales Officer atau CSO serta HRD Manager. Dan posisi praktika sendiri merupakan SEO staff yang dibawahi langsung oleh Project Manager. Dan jika dilihat dari struktur, baik itu SEO staff, Project Manager, serta Senior Project Manager, merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dari layanan perusahaan. Posisi praktikan yang merupakan SEO staff adalah bagian yang langsung mengerjakan layanan utama dari perusahaan. Lalu bidang usaha dari perusahaan atau bidang usaha dari perusahaan. Gelcon ini merupakan perusahaan yang bergerak itu di bidang agensi pemasaran UMK atau universitas usaha mikro kecil dengan layanan utamanya pengoperasian Google Business Profile atau GBP dari klien. Dan dari kegiatan operasional ini, perusahaan menjanjikan pertumbuhan kunjungan ke Business Profile dari klien yang bersama. Selanjutnya bidang kerja dari praktikan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, praktikan bekerja di divisi SEO, divisi utama yang melakukan pengoperasian layanan dari Getfund. Dalam tugasnya ini, praktikan mengelola Google Business Profile dari klien. Selama melakukan praktik di lapangan, praktikan menangani 7-9 klien dengan Ananda Nikolai yang merupakan project manager sebagai pengarah sekaligus mentor selama praktikan melakukan praktik di lapangan. Selama pelaksanaan praktik di lapangan ini, praktikan mendapatkan tugas berupa tugas harian dan tugas mingguan. Tugas hariannya itu berupa membalas ulasan atau review yang masuk ke Google Business Profile dari klien, serta membuat unggahan atau postingan yang nantinya akan diunggah di Google Business Profile dari klien. Lalu mengenai tugas mingguan, eh, kita kan harus membuat daftar produk dan layanan yang nantinya juga akan diunggah, serta membuat laporan mingguan yang berisi pekerjaan praktikan selama seminggu ke belakang, dan nantinya akan diserahkan kepada klien. Lalu mengenai pelaksanaan kerja, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, praktikan melaksanakan praktik di lapangan dimulai sejak tanggal 6 Mei 2024 hingga 6 Agustus 2024, selama total 3 bulan dengan jadwal kerja itu hari Senin sampai hari Jumat, dengan waktu libur Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional. Jadwal kerja praktikan dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Lalu di sini ada alur kerja dan tugas praktikan yang sebelumnya sudah sempat praktikan singgung, pertama mengenai membalas ulasan. Jadi di sini untuk membalas ulasan diawali dengan memeriksa atau mengecek apakah ada ulasan baru yang masuk pada Google Business Profile atau tidak. Jika tidak ada, praktikan akan berpindah ke tugas membuat unggahan. Jika ada, praktikan akan membuat perancangan pembalasan ulasan yang sudah sesuai dengan ketentuan. Dan setelah itu melaporkan kepada project manager, lalu jika mendapat persetujuan, maka praktikan langsung membalas ulasan yang masuk. Lalu selanjutnya mengenai alur kerja membuat unggahan, pertama praktikan harus mencari ide konten yang biasanya praktikan dapat dari internet, lalu membuat desain unggahan, kita membuat caption untuk unggahan tersebut yang sudah sesuai ketentuan. Lalu seperti ulasan tadi, perusahaan meminta persetujuan dari project manager, dan jika mendapat persetujuan, praktikan langsung mengunggah unggahan tadi. Lalu dalam alur kerja membuat laporan mingguan, untuk ini alur kerjanya lebih singkat, karena praktikan pertama hanya harus mendokumentasikan pekerjaan praktikan selama seminggu belakang. Lalu dokumentasi tersebut akan dikumpulkan ke dalam PowerPoint yang sudah disediakan formatnya. Dan setelah selesai semua, praktikan mengirimkan laporan tadi ke project manager untuk nantinya akan diteruskan ke
Lalu selanjutnya mengenai kendala dan kesenjangan dalam PKL yang ditemui oleh praktikan. Kendala yang praktikan temui pertama itu adalah tempo kerjaan yang cepat, yang membuat praktikan harus beradaptasi lebih terhadap cepatnya tempo tersebut. Lalu mengenai banyaknya tugas di awal masa praktik kerja lapangan, praktikan cukup kaget dengan tugas yang cukup banyak apabila dibandingkan dengan tugas kuliah selama praktikan berkuliah sendiri. Lalu kemampuan praktikan dalam desain yang kurang bagus, sementara pada posisi ini praktikan dituntut untuk membuat desain yang jumlahnya bisa 7 sampai 10 dalam satu hari. Lalu untuk cara mengatasi kendala yang pernah ditemui, pertama itu praktikan memahami alur pekerjaan. Praktikan dalam seminggu pertama berusaha memahami apa yang harus dilakukan apa dan apa yang ditugaskan oleh kepada praktikan, sehingga praktikan dapat memahami bagaimana seharusnya praktikan bekerja. Lalu merencanakan pekerjaan esok agar lebih efisien. Jadi praktikan merencanakan dan membuat rancangan ide atau semacam rancangan pikiran apa saja yang harus praktikan kerjakan dan apa yang praktikan utamakan di esoknya, sehingga praktikan dapat bekerja lebih efisien pada hari esok. Dan yang terakhir adalah mempelajari trik desain yang mudah, simpel, dan cocok dengan praktikan. Jadi praktikan mencari ide atau inspirasi dari desain umumnya dari sosial media dan internet. Lalu mengenai kesenjangan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan praktik di lapangan langsung. Pertama itu pengetahuan yang diperlukan untuk magang di sini merupakan pengetahuan yang bersifat mikro. Sedangkan selama praktik berkuliah, praktik mendapatkan pengetahuan bersifat makro, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan harus praktek dapatkan sendiri secara mandiri. Lalu selanjutnya pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sudah praktik dapatkan di kelas tidak cukup untuk menjadi modal masuk dalam dunia kerja. Jadi sebagian besar modal masuk ke dunia kerja seperti yang dapatkan sendiri di luar kampus, baik itu dari pengalaman maupun pengetahuan lain. Lalu kesimpulan dari praktik kerja lapangan ini, yang pertama itu kegiatan praktik kerja lapangan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap praktikan sendiri. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan ini membuat praktikan lebih memahami dunia kerja dan menjadi modal yang cukup untuk masuk ke dunia kerja. Lalu yang kedua, mengenai kegiatan praktik kerja lapangan membuat praktikan lebih mudah memahami ilmu yang sudah didapat. Dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari sebelumnya di kelas selama berkuliah, buat praktikan lebih mudah memahami pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu, pembelajaran di kelas tidak cukup untuk menjadi modal untuk masuk ke dunia kerja. Dan dari praktik di lapangan ini, praktik memahami bahwa banyak tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan itu dari pengalaman, bukan dari pengetahuan dari kelas. Lalu terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi di sini bagi dua pihak. Pertama bagi perusahaan tempat praktikan melaksanakan praktik di lapangan yaitu GEPA, praktikan merekomendasikan peningkatan fasilitas berupa internet yang merupakan fasilitas utama dalam bekerja, dan komunikasi yang lebih mendetail mengenai bisnis dan layanan antara project manager dan karyawan, sehingga karyawan yaitu SEO staff sendiri dapat memahami sebenarnya apa yang ditawarkan perusahaan dan bagaimana baiknya pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atau SEO staff. Lalu bagi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, kita memberikan rekomendasi untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang tidak lolos MSIB, yang umumnya dijadikan patokan bagi sebagian besar mahasiswa untuk mengikuti praktik kerja lapangan. Bantuan dapat berupa informasi mengenai lowongan magang atau untuk melaksanakan praktik kerja lapangan, atau kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk mendapatkan lowongan lebih untuk magang sebagai persyaratan praktik kerja lapangan. Dan dapat dan saya dan praktikan juga merekomendasikan untuk Fakultas Ekonomi memberikan pembekalan mengenai praktik kerja lapangan bagi mahasiswa sejak awal dan lebih dulu, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti praktik kerja lapangan nantinya. Sekian presentasi saya mengenai laporan praktik kerja lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf.